Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-385, Wilayah Barat, Kota Lengcui. Di dalam Pavilion Yunyin, setengah tahun telah berlalu sejak pertempuran besar itu. Selama setengah tahun ini, Xiaoyan tertidur lelap. Meskipun luka-luka di tubuhnya telah pulih 90%, Xiaoyan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Di Pavilion Yunyin, Luo Jin dan Zheng Yi mengerutkan kening saat mereka melihat Xiaoyan yang sedang berbaring di ranjang batu khusus. Mata mereka menunjukkan sedikit kekhawatiran. Mereka tidak menyangka Xiaoyan akan terluka parah kali ini. Setengah tahun telah berlalu, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Mereka tidak tahu berapa lama dia akan tetap dalam kondisi ini. Dalam setengah tahun ini, Tetua Luo telah bolak-balik berkali-kali. Namun, setiap kali dia melihat Xiaoyan dalam kondisi ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah mengamatinya selama beberapa hari, dia kembali ke wilayah selatan. Setelah Xiaoyan tertidur lelap, berita tentang Xiaoyan di dunia luar berangsur-angsur tenang. Bahkan banyak orang yang mengira bahwa mungkin setelah pertempuran besar itu, luka Xiaoyan terlalu serius dan tidak dapat disembuhkan. Saat berita baru ini menyebar, hal itu langsung menimbulkan keributan di wilayah barat. Kebanyakan orang yakin akan jawaban ini. Bagaimanapun, seorang Dodi adalah seorang Dodi. Bagaimana mungkin seorang kaisar setengah bela diri biasa bisa melawannya dengan mudah? Terlebih lagi, Xiaoyan hanyalah seorang kaisar setengah bela diri bintang 5. Ini bahkan lebih tidak masuk akal. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang masih percaya bahwa Xiaoyan masih hidup. Namun, sebagai perbandingan, orang-orang ini jauh lebih sedikit. Bagaimanapun, secara teori, penjelasan di atas tidak salah. Akan tetapi, mereka tetap berpikir bahwa mungkin Xiaoyan tidak mati dan hanya meninggalkan wilayah barat. Tentu saja, ini tidak penting. Yang penting adalah bahwa semua berita tentang Xiaoyan telah lenyap bersama angin di wilayah barat yang luas ini. Akan tetapi, tampaknya selalu ada beberapa orang yang tidak ingin nama Xiaoyan memudar. Tentu saja, lebih banyak dari mereka memiliki niat lain. Setelah Xiaoyan tidur nyenyak selama setengah tahun, wilayah barat yang berangsur-angsur tenang tiba-tiba menyebarkan berita mengejutkan lainnya. Begitu berita ini menyebar, nama Xiaoyan sekali lagi bergema di wilayah barat. Jika ada yang melihat Xiaoyan dan melaporkan lokasi kemunculannya atau menangkapnya hidup-hidup, selama dia masih hidup dan dibawa ke salah satu dari 4 sekte besar, keempat sekte besar akan memberikan hadiah. Salah satu hadiah yang disertakan adalah 12 pil obat kelas kaisar. Adapun hadiah lainnya, tidak ada kekurangan metode kultivasi atau keterampilan Do. Meskipun mereka tidak tahu apakah berita itu benar atau salah. Ketika orang banyak melihat bahwa keempat sekte besar tidak memberikan tanggapan yang pasti, semua orang segera mengerti. Oleh karena itu, wilayah barat, yang baru saja tenang beberapa waktu lalu, sekali lagi dalam kekacauan. Nama Xiaoyan kembali bergema di setiap sudut wilayah barat, seolah memastikan bahwa seseorang akan dapat menemukan Xiaoyan setelah berita ini menyebar. Banyak kertas dengan wajah Xiaoyan dengan cepat terbang keluar dari sudut yang tidak diketahui. Ini juga memungkinkan semua orang untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang penampilan Xiaoyan. Tentu saja, meskipun demikian, kertas-kertas ini hanya diedarkan di beberapa kota besar. Sedangkan untuk beberapa kota kecil, tidak ada yang memperhatikannya. Adapun kota Lancui, itu adalah kota terbesar di perbatasan barat daya. Itu juga merupakan kota besar dengan formasi teleportasi. Namun, tidak ada satupun berita yang berhubungan dengan Xiaoyan yang ditransmisikan dari tempat ini. Ini karena tempat ini adalah wilayah pavilion awan tersembunyi. Bahkan 4 sekte besar masuk daftar hitam di tempat ini. Bagaimana berita tentang Xiaoyan dapat ditransmisikan ke tempat ini? Tuan muda, wilayah Silin sedang kacau akhir-akhir ini. Setelah mereka berdua meninggalkan pavilion, Zheng Yi mengerutkan kening dan berkata lembut kepada Luo Jin. Karena Xiaoyan terluka dan perlu memulihkan diri, Pavilion Yunyin telah mengumumkan penutupannya setengah tahun yang lalu. Oleh karena itu, selain Xiaoyan di pavilion, tidak ada seorang pun di 5 lantai lain Pavilion Yunyin. Tidak perlu khawatir tentang orang luar ketika mereka berbicara. HMP, 4 sekte besar. Orang-orang ini masih belum menyerah. Bahkan sekarang, mereka masih memikirkan langkah kepunahan langit. Jika bukan karena fakta bahwa kakek kelima melarangku mengirim orang, aku pasti sudah menghancurkan kalian semua sejak lama. Saat keempat sekte besar itu disebutkan,
Luo Jin langsung merasakan hawa dingin yang dalam di hatinya. Sekarang setelah setengah tahun berlalu, meskipun luka-luka di tubuhnya sudah sembuh, niat membunuh di hatinya terhadap keempat sekte besar itu berangsur-angsur semakin dalam. Apalagi sekarang Xiaoyan masih koma. Hal ini hanya meningkatkan niat membunuh Luo Jin. Namun, karena Luo, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan jika empat sekte besar secara terbuka memburu Xiaoyan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Luo Jin mengerti bahwa bukan berarti Luo tidak bisa menghancurkan empat sekte besar. Tetapi dia tidak ingin Luo Jin selalu hidup di bawah perlindungannya. Yang ingin dilihat Luo adalah pertumbuhan Luo Jin sendiri. Dia ingin Luo Jin memiliki tujuan dan cita-citanya sendiri. Jika itu terjadi di masa lalu, ketika Luo Jin berkeliaran dan mendapatkan apa yang dia butuhkan dengan kekuatannya sendiri, Luo mungkin akan memujinya. Namun, sejak Luo bertemu Xiaoyan, sikapnya terhadap pendisiplinan junior ini semangat juang Xiaoyan adalah sesuatu yang jarang ditunjukkan oleh orang-orang dari generasi muda seperti mereka. Tentu saja, bukan berarti tidak ada yang serupa. Namun, kebanyakan dari mereka lemah dan hati mereka dipenuhi dengan kesombongan. Tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Mereka tampak disiplin, tetapi mereka tidak dapat menunjukkannya. Jika mereka ditempatkan dalam pertempuran besar yang sebenarnya, mereka paling-paling hanya dapat bertahan sebentar dan tidak akan mampu bertahan lama. Namun, Xiaoyan berbeda. Yang membuatnya berbeda adalah dia memiliki kekuatan dan keinginan untuk bertarung. Selain itu, dia juga berhasil selamat dari pertempuran besar, terlepas dari apakah ini keberuntungan atau bukan. Xiaoyan memang selamat. Poin ini sudah cukup. Selain itu, dari sudut pandang tertentu, keberuntungan juga merupakan salah satu aspek keberhasilan. Setelah mendapatkan kembali akal sehatnya, Luo Jin menatap tajam ke arah ruang di depannya. Niat membunuh melonjak di matanya. Selain itu, saya menerima berita bahwa Sekte Abadi Awan di wilayah selatan juga telah menarik orang-orang yang menjaga di sana. Perbatasan wilayah selatan sudah kosong. Zheng Yi menatap Luo Jin di depannya. Tatapan puas di kedalaman mata tuanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksud leluhurnya sendiri? Sebagai penjaga Luo Jin, dia tentu saja merasa puas ketika melihat penampilan Luo Jin. Sekte Abadi Awan, bahkan mereka telah mundur. Kalau begitu, aula hantu di wilayah selatan telah dihapuskan. Jika tidak, mereka tidak akan mundur dengan kekuatan penuh. Luo Jin berseru kaget. Kemudian, dia menganalisis dengan suara rendah. Ya, selain itu, belum lama ini, orang-orang kita menemukan bahwa mereka telah bertemu dengan seorang penatua dari Sekte Abadi Awan melalui susunan teleportasi. Zheng Yi mengikuti di samping Luo Jin. Saat mereka menuruni tangga, dia berunding saat dia berbicara. Oh, seorang penatua dari Sekte Abadi Awan. Kenapa? Setelah kita meninggalkan wilayah selatan, mereka tidak bisa duduk diam lagi. Mereka tidak hanya meninggalkan wilayah mereka, tetapi mereka juga bergabung dengan wilayah barat di perairan berlumpur. Apakah mereka mencoba memancing di perairan yang bermasalah? Luo Jin mengangkat alisnya sedikit. Ekspresi terkejut di wajahnya. Berita yang diterimanya baru-baru ini semuanya tentang wilayah selatan. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan segera mengambil tindakan setelah Xiaoyan meninggalkan wilayah selatan. Tampaknya ada lebih dari yang terlihat. Tidak. Saya pikir alasan perjalanannya bukan karena dia diperintah oleh Sekte Awan Abadi, tetapi karena dia memiliki motif lain. Mendengar ini, Zheng Yi mengerutkan kening dan menggosok jari-jarinya saat dia berbicara dengan lembut. Apa maksudmu? Luo Jin menoleh untuk melihat Zheng Yi dan bertanya dengan lembut. Tuan muda, apakah Anda ingat bahwa teman muda kita Xiaoyan memiliki keterampilan yang memungkinkannya untuk memanggil avatar yang hampir sama kuatnya dengan tubuh aslinya? Keterampilan itu diperoleh dari seorang tetua Sekte Awan Abadi. Maksudmu, Yuan King dari Sekte Awan Abadi? Luo Jin tercengang. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Jika memang begitu, motif Yuan King kemungkinan besar adalah Xiaoyan. Dia mendengar bahwa Xiaoyan berada di wilayah barat. Jadi dia memanfaatkan waktu istirahatnya untuk pergi ke wilayah barat sendirian untuk mencari Xiaoyan. Bung! Namun, tepat saat Luo Jin hendak berteriak kaget, ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar dari loteng di lantai atas. Saat berikutnya, Luo Jin, yang sedang berjalan menuruni tangga, tiba-tiba berbalik. Pada saat yang sama, Zheng Yi, yang berada di belakangnya, juga berbalik pada saat yang sama. Mereka berdua mengangkat kepala dan melihat loteng di lantai 6. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Pada saat yang sama, di loteng di lantai 6, Xiaoyan, yang matanya awalnya tertutup dan tubuhnya terbakar oleh api bintang, sudah duduk. Api surgawi memasuki tubuhnya.
dan auranya sekuat naga yang terbang tinggi, merasakan aura yang familiar dari lantai atas. Luo Jin dan Zheng Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Xiaoyan, kamu sudah bangun. Bab ke-386, di lantai 6 pavilion awan tersembunyi. Pada saat ini, 3 sosok duduk berurutan. Luo Jin dan Zheng Yi ada di antara mereka. Namun, pada saat ini, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihat pemuda berjubah hitam di depan mereka. Orang ini tidak lain adalah Xiaoyan, yang telah tidak sadarkan diri selama setengah tahun dan baru saja bangun. Haha, saudara Xiaoyan, kamu akhirnya bangun setelah setengah tahun. Luo Jin tidak bisa menahan tawa pada Xiaoyan begitu dia duduk. Kebangkitan Xiaoyan tampaknya telah menyapu semua ketidakbahagiaan yang dia miliki dalam setengah tahun terakhir. Niat membunuh yang dia miliki untuk 4 sekte besar juga ditekan di lubuk hatinya dengan kebangkitan Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan hatinya juga sedikit rileks. Selama setengah tahun tidur nyenyak ini, Xiaoyan tampaknya telah memimpikan banyak hal. Dia memimpikan benua Doqi, keluarga, dan teman-temannya. Dia tampaknya telah kembali ke sana dan hidup bahagia bersama Sun Er dan Kailin. Ayah dan gurunya selalu berada di sisinya. Dia memiliki banyak anak dan keluarganya makmur. Setiap orang yang melihatnya memiliki rasa hormat di mata mereka. Xiaoyan seperti dewa, sangat tinggi dan tidak bisa didekati. Namun setiap kali melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Xiaoyan menggunakan kekuatannya yang kuat untuk melindungi klan dan semuanya tampak begitu indah. Namun, kehidupan yang manis ini, yang tampaknya telah dimaniskan dengan gula, membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. Tampaknya ada sesuatu yang hilang di sini. Akhirnya, suatu hari, ketika Xiaoyan merasa tidak sabar, sekelompok orang berjubah hitam misterius menerobos kehampaan dan turun ke benua Doqi. Setelah pertempuran yang mengguncang bumi, Xiaoyan akhirnya dikalahkan. Saat dia dikalahkan oleh orang-orang berjubah hitam, wajah Xiaoyan penuh dengan keterkejutan. Dia tidak berani percaya bahwa dia dikalahkan secara menyeluruh. Dia adalah seorang Dodi, orang terkuat di benua Doqi. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Setengah di Dodi. Namun, saat dia memikirkan hal ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul dari dalam hatinya, menyebabkan dia langsung pulih. Meskipun demikian, Xiaoyan tidak dapat memilah pikiran kacau dalam benaknya dalam waktu singkat. Sebaliknya, semakin cemas Xiaoyan, semakin kacau pikiran dalam benaknya. Seperti kata pepatah, pemenang adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Sementara Xiaoyan mengalami sakit kepala karena pikiran dalam hatinya, seluruh benua secara bertahap menuju kehancuran karena kekalahan Xiaoyan. Di bawah cakar iblis orang-orang berjubah hitam, benua yang awalnya damai mulai berada di ambang kehancuran. Bahkan seseorang sekuat Doseng hanya bisa dimusnahkan. Hati Xiaoyan menjadi semakin berat saat dia melihat orang-orang yang dicintainya mati satu persatu. Tubuhnya yang kurus bergoyang berulang kali ditiup angin liar. Air mata darah terus mengalir di matanya. Tangannya yang berlumuran darahnya sendiri terkepal erat dengan sangat enggan. Ujung jarinya yang halus hampir menusuk telapak tangannya. Tetapi Xiaoyan tidak merasakan sakit apapun. Dia hanya bisa dengan keras kepala melebarkan mata merahnya dan menatap tajam ke arah orang-orang berjubah hitam itu. Setiap kali dia bergerak, dia akan dihancurkan tanpa ampun oleh kekuatan mereka. Ketika Xiaoyan akhirnya melihat ayah dan gurunya mati di bawah cakar iblis orang-orang berjubah hitam, Xiaoyan patah hati. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, ingin menyelamatkan ayah dan gurunya. Namun, hasil akhirnya adalah kehancuran yang lebih berdarah dingin. Ayah dan gurunya juga gagal lolos dari nasib tragis kematian. Pada akhirnya, Xiaoyan secara pribadi melihat Sun Er dan Kailin dibunuh oleh orang-orang berjubah hitam dan berubah menjadi ketiadaan. Kematian Sun Er dan Kailin tampaknya telah menjadi kunci yang langsung mengungkap pikiran yang sangat kacau di benak Xiaoyan. Semua keraguan di hati Xiaoyan dengan mudah teratasi saat ini. Satu-satunya hal yang hilang adalah darah panas di hati orang-orang di benua Doqi dan pengejaran kekuatan yang fanatik. Tak satu pun dari hal-hal ini hadir di dalam diri mereka. Mata yang biasa mereka lihat padanya tidak dipenuhi dengan rasa hormat. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan rasa takut. Semacam rasa takut tanpa keberanian. Baru pada saat ini Xiaoyan terbangun. Semua ini hanyalah mimpi. Namun, ini menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan menjadi sedingin es. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga terbangun dari tidur panjangnya. Kakak Xiaoyan, ya, tiba-tiba Xiaoyan jelas merasakan ada seseorang yang menepuk bahunya. Karena rangsangan yang diterima Xiaoyan dalam mimpi sebelumnya,
Tindakan pertama yang diambil Xiaoyan ketika ia pulih adalah dengan menepukkan telapak tangannya dengan punggung tangannya. Untungnya, Xiaoyan bereaksi tepat waktu saat telapak tangannya hendak mendarat di wajah Luo Jin. Barulah Xiaoyan tiba-tiba menghentikan serangannya. Ketika angin kencang menerpa wajah Luo Jin, ekspresinya berubah drastis. Tubuhnya terhuyung dan tanpa sadar jatuh ke belakang. Akhirnya, dia ditopang oleh Sheng Yi, yang juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Baru saat itulah dia tidak jatuh ke tanah dengan menyedihkan. Teman muda Xiaoyan, kamu batuk-batuk? Maaf, aku sedikit emosional tadi. Tepat saat Sheng Yi hendak membuka mulutnya untuk bertanya, Xiaoyan buru-buru meminta maaf. Melihat ekspresi Xiaoyan, Sheng Yi dan Luo Jin, yang masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya, saling memandang. Segera, mereka menghela nafas bingung sebelum kembali ke tempat duduk mereka. Haha, kakak Xiaoyan, kamu benar-benar membuat kami menunggu selama setengah tahun. Mengetahui bahwa Xiaoyan tidak mau membicarakan topik ini, Luo Jin tidak melanjutkan topiknya. Sebaliknya, dia mengubah topik dan berbicara tentang Xiaoyan. Mendengar kata-kata Luo Jin, Xiaoyan tersenyum tak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan pingsan begitu lama karena benar juga. Kakak Xiaoyan, apakah kamu sudah melihat senior itu? Luo Jin tampaknya telah memikirkan sesuatu saat dia bertanya kepada Xiaoyan sambil tersenyum. Senior? Senior apa? Ekspresi Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia bertanya dengan ragu tanpa mengetahui apapun. Luo Jin dan Sheng Yi di samping saling memandang sebagai jawaban. Kemudian, mereka tertawa tanpa sadar. Haha, sepertinya kamu sama sekali tidak menyadari hasil pertempuran besar setengah tahun yang lalu. Kalau begitu, aku khawatir kita tidak akan bisa menemukan senior misterius itu. Luo Jin menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia juga sangat penasaran dengan senior yang disebutkan Sheng Yi. Terlepas dari kekuatan pihak lain, paling tidak, dia telah menyelamatkan mereka bertiga. Hanya lokasi ini saja sudah cukup bagi Luo Jin untuk memperlakukannya dengan hormat. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia berpikir sejenak dalam hatinya sebelum dia mengingat pertempuran besar setengah tahun yang lalu. Dia ingat bahwa dia tampaknya telah kehilangan kesadaran di akhir pertempuran besar itu. Dia hanya samar-samar ingat bahwa dia telah menghancurkan segel pedang Jianming. Adapun apa yang terjadi setelah itu, dia sama sekali tidak menyadarinya. Setelah penjelasan Luo Jin, Xiaoyan tiba-tiba memiliki sedikit pemahaman tentang senior misterius itu. Namun, Xiaoyan tidak menjelaskannya dengan jelas. Hehe. Pada saat ini, tawa mengejek dipancarkan dari dalam tubuh Xiaoyan itu adalah guyu. Bab ke-387, kebangkitan Xiaoyan membuat Luo Jin gembira dan bahagia. Pada saat yang sama, jiwanya juga menjadi bersemangat. Wajah Xiaoyan juga dipenuhi dengan kegembiraan. Seolah-olah dia telah selamat dari bencana. Mampu lolos dari mimpi seperti itu membuat Xiaoyan merasa seolah-olah dia telah lolos dari kematian. Di bawah pengaruh emosi yang berbeda, mereka berdua seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Mereka mengobrol sepanjang hari, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ketika langit berubah gelap, mereka berdua tidak lupa minum sepuasnya. Baru pada fajar keesokan harinya, mereka selesai minum. Meskipun Xiaoyan dan Luo Jin sama-sama setengah kaisar, mereka berdua adalah teman dekat. Mereka tidak sengaja melarutkan alkohol dalam anggur. Sebaliknya, mereka membiarkan alkohol dalam anggur mendatangkan malapetaka di tubuh mereka. Oleh karena itu, setelah minum sepanjang malam, mereka berdua sudah merah di sekujur tubuh. Tubuh mereka tergeletak di tanah dengan sembarangan. Saat mereka bernapas, seluruh pavilion dipenuhi dengan bau alkohol yang kuat. Bau alkohol begitu kuat sehingga berubah menjadi kabut hijau samar yang tak tertahankan. Namun, mereka berdua sama sekali tidak menyadari hal ini. Saat napas mereka berangsur-angsur menjadi stabil dan teratur, kedua kaisar setengah yang terkenal di dunia luar tertidur lelap. Zhang Yi juga tidak berdaya tentang hal ini. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan meninggalkan lantai 6 yang dipenuhi dengan suasana busuk. Beberapa hari kemudian, di kota Lengcui, seorang lelaki tua dengan aura biasa dan wajah tua berdiri di depan pavilion Yunin. Ketika pejalan kaki di jalan melihat lelaki tua ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Pavilion Yunin telah ditutup selama setengah tahun, dan kata-kata tutup sementara tertulis dengan jelas di pintu. Mengapa lelaki tua aneh ini berdiri di sini? Namun, ketika pejalan kaki melihat Zhang Yi keluar dari Pavilion Yunin, dan dengan hormat menyambut lelaki tua ini ke Pavilion Yunin, ekspresi para pejalan kaki di jalan langsung membeku. Mulut mereka terbuka lebar,
dan mereka berdiri di sana seperti patung, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, di pavilion Yunyin, Luoeo akhirnya melihat Xiaoyan lagi. Benar, lelaki tua yang tampaknya tidak berdaya ini adalah Luoeo. Ketika Luoeo melihat Xiaoyan untuk pertama kalinya, kekhawatirannya terhadap Xiaoyan akhirnya hilang. Sebelum ini, bahkan dia tidak berani menjamin bahwa Xiaoyan akan bangun. Bagaimanapun, luka Xiaoyan kali ini terlalu serius. Untungnya, surga berpihak pada Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan terluka parah, ia masih bisa terhindar dari malapetaka dan berhasil bangkit. Saat Luoeo dan Xiaoyan bertemu, hati Xiaoyan juga dipenuhi kegembiraan. Xiaoyan menghormati Luoeo dari lubuk hatinya. Ini bukan hanya karena Luoeo lebih tua darinya, tetapi juga karena perhatian dan kepedulian yang ditunjukkan Luoeo kepadanya selama 2 tahun terakhir. Haha, nah, orang tua ini percaya bahwa kau tidak akan mati semudah itu. Sepertinya firasatku tidak salah. Luoeo langsung tertawa terbahak-bahak dan berbicara ketika melihat Xiaoyan membungkuk dan menangkupkan tangannya padanya. Haha, junior ini telah belajar dari kakak Luo Jin tentang beberapa hal yang telah terjadi dalam 6 bulan terakhir. Junior ini ingin mengucapkan terima kasih kepada senior atas perhatiannya selama 6 bulan terakhir. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Luoeo dan berkata dengan hormat sambil tersenyum. Haha, sudah cukup. Kami bukan orang luar. Jadi tidak perlu bersikap begitu sopan. Mari kita duduk dulu. Apapun yang ingin kau katakan bisa menunggu sampai kami duduk. Melihat Luoeo dan Xiaoyan begitu sopan satu sama lain, Luo Jing tidak terbiasa dengan hal itu. Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya dan berkata kepada mereka berdua serempak. Ketika mereka mendengar ini, mereka saling memandang dan tersenyum. Mereka tidak berdiri di tempat yang formal dan masing-masing mencari tempat duduk. Meskipun loteng di lantai 6 relatif lebih kecil daripada lantai lainnya, loteng itu jauh lebih luas untuk mereka berempat. Oleh karena itu, suasana di ruangan itu tidak menjadi menindas karena keheningan singkat itu. Setelah semua orang duduk, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap yang lain sambil tersenyum. Haha. Nah, kau telah membuat kami sangat khawatir selama 6 bulan terakhir karena kau tertidur. Begitu mereka duduk, Luoeo langsung tertawa dan berkata dengan nada bercanda. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar ini. Dia tentu saja sangat jelas tentang ini. Dia segera berdiri lagi dan menangkupkan tangannya ke arah orang-orang di depannya. Xiaoyan sudah di sini. Terima kasih banyak. Haha. Baiklah. Baiklah. Kenapa kau begitu sopan? Apa kau pikir kami memperlakukanmu sebagai orang luar? Jangan bicarakan hal lain. Mari kita bicarakan hal yang paling penting sekarang. Ketika melihat Xiaoyan berdiri, Luoeo langsung mengerutkan kening dan berkata dengan nada agak tidak senang. Kemudian, ia mengubah topik pembicaraan dan sekali lagi fokus pada Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat ini, ia mengangguk canggung dan tersenyum malu. Kemudian, ia duduk lagi. Ketika Xiaoyan duduk, tatapan Luoeo menyapu beberapa orang yang hadir dan akhirnya tertuju pada Xiaoyan. Ekspresinya berangsur-angsur kembali normal dan ia berkata, Xiaoyan, bagaimana sikapmu terhadap 4 sekte besar? Jika aku bisa membunuh mereka, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ketika mendengar ini, Xiaoyan terkejut pada awalnya. Kemudian, matanya berangsur-angsur menjadi ganas. Api surgawi di kedalaman pupilnya melonjak saat ia berkata dengan suara rendah. Melihat ini, Tetua Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Terlalu banyak kebencian bukanlah hal yang baik. Jika suatu hari Xiaoyan kehilangan akal sehatnya, dia mungkin akan berakhir dengan melukai dirinya sendiri sebagai akibatnya. Sambil mengerutkan kening, pikiran Luoeo berputar cepat. Setelah waktu yang lama, dia sekali lagi berbicara dengan nada serius. Baiklah, kalau begitu, tolong jawab beberapa pertanyaan orang tua ini terlebih dahulu. Senior, tolong bicara. Xiaoyan perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan hormat. Melihat ini, Luoeo sedikit terkejut. Dia dengan cepat menenangkan pikirannya dan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Xiaoyan, apa pendapatmu tentang pertempuran besar setengah tahun yang lalu dengan kekuatanmu saat ini? Xiaoyan mengangkat alisnya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius. Keempat pemimpin sekte itu memang sangat kuat. Aku yang sekarang masih belum sebanding dengan mereka. Meskipun kata-kata ini singkat dan memiliki maksud untuk meningkatkan moral orang lain, Luoeo mengangguk sedikit setelah mendengarnya. Kebenarannya memang seperti itu. Xiaoyan memang bukan tandingan mereka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bukan tandingan mereka. Lagi pula, bahkan dalam pertempuran besar setengah tahun yang lalu,
Tidak satu pun dari mereka berempat menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Metode semacam itu bisa dianggap memalukan bagi mereka. Dodi. Namun, hal yang menyebabkan Luoyao menganggukkan kepalanya adalah sekarang Xiaoyan. Xiaoyan benar. Dia yang sekarang memang bukan tandingan bagi keempat pemimpin sekte itu. Namun, ini tidak termasuk masa depan. Dengan kecepatan latihan Xiaoyan saat ini, selama tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, prestasinya di masa depan hanya akan lebih tinggi dari mereka berempat. Ini adalah kesimpulan Luoyao dari lubuk hatinya. Itu juga karena rasa percaya dirinya pada Xiaoyan. Tidak buruk, meskipun agak pendek. Itu ringkas dan komprehensif. Ini sudah cukup. Luoyao mengangguk. Nada bicaranya tenang. Segera, dia mengganti topik dan terus bertanya. Lalu menurutmu seberapa kuat mereka berempat? Ya, kali ini. Xiaoyan ragu sejenak. Butuh waktu lama sebelum dia sekali lagi membuka mulutnya dan berkata, mereka berempat adalah ahli Dodi. Mereka telah maju ke kelas Dodi selama bertahun-tahun dan jarang memiliki lawan di dalam kelas Dodi. Namun, justru karena mereka telah terjebak di level mereka saat ini terlalu lama, akan sulit bagi mereka untuk maju bahkan 1 inci pun di masa depan. Kemungkinan besar mereka hanya dapat bertahan di level ini selama sisa hidup mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka sangat kuat, ada orang yang bahkan lebih kuat dari mereka. Selama seseorang melampaui kelas Dodi, siapapun dapat dengan mudah membunuh mereka. Luoyao sekali lagi tersenyum dan mengangguk. Ini adalah hasil yang diinginkannya. Dia ingin Xiaoyan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa jika dia ingin membunuh para pemimpin sekte dari 4 sekte besar, dia harus terlebih dahulu melampaui kelas Dodi sebagai peringatan. Ini untuk mencegah Xiaoyan melakukan sesuatu yang gila dalam sekejap. Terima kasih tetua atas bimbinganmu. Tetua, yakinlah bahwa junior ini pasti tidak akan melakukan sesuatu yang gila. Setidaknya, sebelum aku memiliki kekuatan untuk bertarung secara setara dengan mereka, aku tidak akan berhadapan langsung dengan mereka. Tiba-tiba, kata-kata hormat Xiaoyan sekali lagi terdengar. Luoyao langsung tersenyum. Dia membelai jenggotnya dengan satu tangan dan berulang kali mengangguk sambil tersenyum. Bagus, anak kecil. Sepertinya orang tua ini terlalu khawatir hingga kau tidak memiliki kesadaran sekecil ini. Sebagai perbandingan, hihi, leluhur kecil kita yang selalu berpikir untuk bergantung pada orang tua kita benar-benar bocah nakal yang tidak akan pernah tumbuh dewasa. Di akhir kata-katanya, Luoyao bahkan membuka mulutnya dan melirik Luojin di sampingnya. Kata-kata dari mulutnya menyebabkan Luojin terus-menerus mencibir. Dia memalingkan kepalanya tanpa daya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pelan dalam hatinya. Hal ini menyebabkan Luoyao tertawa terbahak-bahak. Bersambung ke bab selanjutnya.